Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, saya Kurniawan Sahril dengan NIM 2892150030 prodi Manajemen Reguler Plus, mata kuliah Perpajakan, dosen pengampu Bapak Rahmat Pramukti SEMSI. Di sini saya akan membahas tentang analisis pendapatan asli daerah PAD dalam menunjang kemandirian keuangan daerah Kota Bandung. Menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengatur tentang hak dan kewajiban daerah, salah satu dari hak dan kewajiban daerah tersebut menjelaskan tentang upaya pemerintah yang dapat dilakukan untuk menunjang kemandirian daerah itu, yaitu dengan memungut pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi ini nantinya akan memberikan imbalan atau balasan secara tidak langsung, dan tujuan dari pungutan tersebut yaitu untuk membangun daerah menjadi lebih baik dengan membiayai kebutuhan fasilitas-fasilitas daerah dan mensejahterakan masyarakat. Oleh karenanya, dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dikeluarkan pada setiap tahunan anggaran. Jumlah besaran dari dana transfer ke daerah berbeda juga pada tiap tahunnya dan dibagikan ke seluruh daerah dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan dalam mendukung kemandirian daerah dalam mengelola keuangan untuk dapat mendukung pelaksanaan pemerintahan di daerah dengan tujuan menunjang kesejahteraan masyarakat. Nah, analisis rasio pada kontribusi pendapatan asli daerah, khususnya Kota Bandung, masih terbilang belum mampu sepenuhnya dalam membiayai belanja daerah yang mencakup segala urusan kegiatan pemerintahan daerahnya, dan ditemui bagi faktor penghambat, yaitu kurang maksimalnya memungut objek pajak dan retribusi yang tidak sesuai dengan target yang diharapkan, aturan atau regulasi yang mengatur tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah masih kurang, dengan minimnya kontribusi pendapatan BUMD terhadap PAD, dan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah tersebut belum memberikan ruang yang luas kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah penelitian. Ya. Dan selanjutnya di sini pengertian pajak. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang tertuang pada pasal 1 ayat 1, yakni pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan pengertian pajak di atas, pihak perorangan atau badan yang harus membayar pungutan wajib pajak tidak akan mendapat imbalan apapun secara langsung, melainkan pihak-pihak tersebut akan merasakan manfaat dalam bentuk penyediaan fasilitas umum yang diberikan oleh negara. Pengertian pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Nah, pengertian tersebut termuat di dalam Undang-Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2009. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, kepentingan pembangunan, serta pemerintahan lainnya. Pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan disingkat PBB adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya. Karena pajak bumi dan bangunan bersifat material, besaran tarif ditentukan dari luas dan kondisi tanah atau bangunan yang ada. Objek bumi dalam pajak bumi dan bangunan meliputi sawah, ladang, kebun tanah, pekarangan, dan tambang. Sedangkan objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan meliputi rumah tinggal,
bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Subjek pajak bumi dan bangunan. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB, subjek yang harus membayar pajak bumi dan bangunan adalah orang maupun badan atau organisasi yang memiliki hak atau mendapatkan manfaat atas tanah atau bangunan. Subjek yang dikenakan wajib pajak tersebut menurut UU PBB wajib dalam membayar pajak secara tepat waktu setelah menerima surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, surat ketetapan pajak atau SKP, dan surat tagihan pajak atau STP dari kantor pelayanan PBB, atau disampaikan melalui pemerintah daerah. Tempat pembayaran pajak tersebut telah ditentukan dalam SPPT, yaitu bank persepsi, kantor pos, atau giro. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. UU Nomor 33 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apa saja yang termasuk dalam pendapatan daerah? Yang pertama ada pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, retribusi jasa umum, lain-lain PAD yang sah, penerimaan jasa giro, pendapatan dan pengembalian. Di sini pendapatan asli daerah dan belanja daerah Kota Bandung tahun 2017 sampai 2020, di mana PAD dari PAD-nya dari belanjanya sampai persenannya berdasarkan dari tabel di atas menjelaskan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah PAD terhadap belanja daerah semakin menurun sekitar 2% setiap tahunnya. Dapat terlihat juga bahwa biaya yang digunakan oleh pemerintah Kota Bandung untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan memiliki perbandingan yang cukup besar dengan pendapatan asli daerah Kota Bandung. Hal tersebut menandakan bahwa sumber pendanaan dari Kota Bandung masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan urusan pemerintahan, sehingga masih memerlukan bantuan dana dari pusat sebagai tambahan penerimaan daerah sehingga dapat menutupi kekurangan dana tersebut. Dapat disimpulkan seperti yang dari awal kita jelaskan, Kota Bandung atau pendapatan asli daerah Kota Bandung masih terbilang belum mampu sepenuhnya dalam membiayai belanja daerahnya yang mencakup segala urusan kegiatan pemerintahan daerah. Pendapatan asli daerah PAD masih kurang mengikat dan begitupun aturan mengenai sanksi yang diberikan. Minimnya kontribusi pendapatan BUMD terhadap PAD dan kebijakan yang diberikan pemerintah tersebut belum memberikan ruang yang luas kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dengan baik dan diberlakukannya absen pajak terhadap beberapa objek pajak. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebih videonya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.